Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ugi Sugati dalam program Keajaiban Al-Quran di JMN Channel ya. Kali ini saya masih ditemanin dari Garut ya, teman-teman dari Garut, yaitu dengan Abah apa? Abah Atep saja ya. Mau salam-salam kali ini? Ya, mudah-mudahan saudara, keluarga, anak, istri dari Garut. Istrinya sehat, ada berapa ya ini? Insya Allah 4. Masya Allah. Amin. Program kerja itu. Berikutnya Bapak Ihsan, silakan Bapak Ihsan. Ya, halo sahabat CMN, dengan Ihsan ketemu lagi ya. Iya. Ya. Lanjut aja Bu. Ya, terima kasih. Seperti biasa Sobat CMN, kali ini kita akan membahas tentang misteri ruku atau tanda ain, tanda ruku atau tanda ain titik 2 di bawah bersama Om Gunawan. Halo Om Gunawan, apa kabar? Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sehat semuanya ya? Ya. Kalau begitu Om Gunawan langsung saja. Oke, sahabat JMN semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan ya bertemu lagi di acara Keajaiban Al-Quran. Masih tetap dengan saudara kita dari Garut. Halo Garut, apa kabar semuanya? Bogor juga, Aceh, halo. Lampung dengan Ibu Siti, halo Lampung. Dan tidak lupa keluarga Bani Hasan. Assalamualaikum keluargaku. Jadi tema kali ini adalah membahas tentang tanda ruku ya Bu ya. Ya. Jadi tanda ruku itu adalah biasa kita sebut dengan apa ya, kalau orang Sunda bilang satu kaca ya, tanda ruku itu satu berhenti, apa, satu halaman, satu halaman sebagai tanda berhenti ya, tanda berhenti membaca. Nah, jadi tanda ruku itu menggunakan tanda ain. Jadi sekali lagi sahabat JMN semuanya, kenapa yang kita pergunakan adalah format yang 18 baris. Salah satunya adalah argumentasinya adalah ketika kita lihat di tepi, sekali lagi di tepi halaman Al-Quran, karena setiap surat itu minimal dia memiliki satu ruku atau satu ain. Jadi tidak ada surat yang tidak memiliki tanda ruku atau tanda ain. Tapi ketika halaman ada yang tidak ada ainnya, ada. Tapi setiap surat minimal punya satu tanda ain. Nah, ini tanda ain itu biasanya diletakkan di tepi sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang dipergunakan adalah tanda ain, bukan huruf yang lain. Nah, ini sering menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang kenapa kita menggunakan yang formatnya yang berbeda, yaitu format yang 18 baris atau biasa dikenal dengan Rasm Usmani yang dari Lahore atau Pakistan. Ya. Nah, format ini yang Lahore atau Pakistan ini menggunakan format yang 18 baris. Ya. Jadi formatnya adalah format 18 baris. Maka karena ini 18 baris, yang dipergunakan sebagai tanda ruku adalah huruf ke-18. Gitu ya. Jadi penggunaan huruf tanda ruku di sini adalah huruf ke-18. Kebetulan huruf 18-nya adalah huruf ain. Gitu. Jadi mengacunya awalnya bukan pada hurufnya, tapi pada angkanya. Jadi karena ini 18 baris, maka yang digunakan adalah huruf ke-18 yang kebetulan adalah hurufnya ain. Nah, sekarang kenapa yang 16 baris itu gunakan juga tanda ain juga? Harusnya huruf ke-6 kan mestinya begitu ya. Huruf ke-6. Nah, ini
salah satu argumentasi. Yang kedua adalah ketika ayat pertama kali turun itu berada di gua. Di gua. Nah, gua itu kalau dalam bahasa kita adalah Al-Kahfi, dalam bahasa Arab adalah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kalau kita lihat di Al-Qur'an Benar. 18. itu surat ke-18. Maka ini pun mengacu kepada angka 18 dan kemudian mengacu kepada huruf Ain. Jadi serba 18. Surat yang pertama kali turun di Al-Kahfi atau gua. Ini gua ya. Jadi ditempatkan di surat nomor 18. Dan kalau kita hitung lagi, proses dari 18 ini pemampatannya adalah 1 plus 8. Ini sama dengan, maka kita diharapkan kalau membaca Al-Quran kita memiliki nilai ini. Ini hukum pemampatan tadi, yang teori pemampatan. Jadi dengan membaca Al-Quran kita menjadi orang yang terbaik. Paham ya maksudnya terbaik? Baik di antara yang baik. Bukan kita memilih yang buruk di antara yang terburuk. Tapi ini kita memilih yang baik di antara yang terbaik. Jadi inilah yang baik. Akhirnya kita menggunakan Al-Quran sebagai way of life, tujuan hidup, sebagai panduan hidup. Maka di Al-Baqarah tadi disebutkan bahwa dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, mutlak itu buat kita sebenarnya. Di samping kita harus meyakini, tapi juga harus membuktikan keyakinan itu. Karena keyakinan itu tanpa diuji, dia bukan satu iman namanya. Karena iman harus selalu diuji dan diuji. Gitu. Nah ini sahabat Yemen semuanya, bahwa tanda ruku bentuknya adalah huruf Ain. Nah kemudian yang unik adalah di surat Al-Fatihah, kalau sahabat DMN semuanya menggunakan Al-Quran yang seperti ini akan terlihat bahwa tanda Ain di sini ada 2 titik atau titik 2 di bawah, yang biasanya adalah angka. Ini ada angka, ada Ain, ada angka. Tapi ini di atasnya ada angka, di tengah angka, di bawah titik 2. Kenapa tidak angka? Dan satu-satunya. Iya, satu-satunya. Jadi tanda Ainnya itu di sini ada titik 2. Titik, ya. Nah, apa maksudnya ini? Kalau kita lihat di Al-Quran, setiap huruf itu dia memiliki pasangan. Apapun yang ada di alam ini selalu ada pasangannya. Nah pertanyaannya, ini pasangannya yang mana? Karena ini adalah di surat Al-Fatihah, maka pasangannya adalah di surat yang terakhir. Di surat yang terakhir, yaitu di surat An-Nas. Nah, kalau di surat An-Nas, silakan sahabat YMN semuanya buka di surat yang terakhir, di surat An-Nas. Nah, di sini ya, sahabat YMN semuanya, di surat An-Nas, di sini ada Ain yang di bawahnya itu ada angkanya, yaitu angka 39. Oke, ada 39. Nah, jadi di surat terakhir itu tanda Ain, ini ada angka 39. Nah, karena huruf tidak sampai 39, maka ini harus dipampatkan. Jadi 3 ditambah 9 sama dengan 12.
Oke. Nah, sekarang sudah ketemu. Kalau huruf yang memiliki titik 2 di bawah hanya ada satu, yaitu huruf ya. Maka ini mewakili huruf ya karena ada titik 2. Nah, karena ini tadi 39 kan tidak ada hurufnya. Maka tadi saya bilang ini harus ditambahkan 3 ditambah 9. Jadi 12. Huruf ke-12 hurufnya adalah sin. Nah, sekarang kita ketemu dua unsur huruf ini, ya dan sin. Ada surat di Al-Quran yang menggunakan dua huruf ini, yaitu surat Yasin. Oke. Maka dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu merupakan Yasin. Maka ada suatu sebetulnya bukan hadis ya, bahwa apabila membaca surat Yasin pahalanya sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Bahwa penjelasan ini merupakan satu simbol bahwa di Al-Quran ini ada huruf ain yang memiliki titik 2 yang kemudian membacakan dengan Yasin. Nah, ini juga memberikan satu indikasi bahwa di Al-Quran itu kalau ini dari 12 sampai dengan 30, ini kan ada 12 surat ya. Ada 21 19 ya. 19 ya. Ada 19 huruf dari 12 sampai dengan 30. Tetapi kalau kita ambil titik tengahnya, ini ada di huruf ke-21. Dari mana menghitungnya bahwa ini titik tengahnya? Kan sebetulnya 30 ditambah 2 kemudian dibagi 2. Itu ambil titik tengahnya itu begitu. Ya, jadi 21. 21 ini adalah qaf. Nah, bahwa di Al-Quran ada judul surat yang menggunakan 2 huruf dan ada judul surat yang juga hanya menggunakan 1 huruf, yaitu huruf qaf. Jadi masing-masing dia memiliki pasangannya secara judul ya. Jadi ada judul surat dengan surat Toha, ini surat ke-20, kemudian surat ke-36, ini suratnya adalah Yasin. Jadi ada 2. Sementara yang surat Qaf ini ada huruf lain, yaitu surat Shad. Ini surat ke-38, ini secara surat adalah surat ke-50. Jadi sahabat Yemen semuanya, bahwa tidak ada satu titik pun yang tidak ada gunanya di dalam Al-Quran. Semuanya ada arah, ada yang mau disampaikan kepada kita. Apa itu? Saudaraku semuanya, bahwa ini kita mencoba menjelaskan sesuatu yang barangkali selama ini belum mendapatkan jawaban. Ini bisa menjadi alternatif jawabannya. Benar salahnya, mari kita buktikan ke depan. Yang benar itu semua datang dari Allah. Bahwa kita semuanya di sini adalah dalam rangka mencari kebenaran, meraba kebenaran Allah itu yang seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita masih di dalam rel kebenaran. Barangkali itu, Bu Ugi, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan warna lain. Ya, warna lain. Dari dan menambah penjelasan wawasan juga ya, tentunya ya. Pasti. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Kalau saya baru tahu, Ustaz. Oh gitu. Baru tahu kalau di dalam Al-Quran itu ada ain yang di bawahnya titik 2. Sementara ini tuh yang di bawahnya angka aja gitu yang pernah saya lihat.
Dan mungkin semua sahabat juga yang di rumah juga kayaknya mungkin baru tahu juga kalau ada ain itu di bawahnya titik 2 di Al-Fatihah gitu. Ya inilah jadi kita lebih semangat lagi untuk mengenal Al-Quran. Ya. Gimana? Apa? Ada yang menarik nih Om ya. Jadi kita pernah mendengar membaca surat-surat pendek yang di juz 30 itu seperti membaca Al-Quran keseluruhan gitu ya. Nah, mungkin itu nanti ada sandarannya kemana gitu ya, sumbernya begitu. Nah, ini membaca Yasin seperti membaca keseluruhan Al-Quran begitu ya. Nah, ini juga nanti perlu ada semacam penjelasan ya. Tadi dari simbol-simbol angka itu kan sudah muncul ya, sudah tertangkap juga. Supaya nanti ke depannya ada wacana atau mungkin juga ada ada kajian-kajian yang lebih mendalam nanti sebagai bahan juga bahwa pemahaman yang tadi disampaikan mengenai Yasin seperti membaca itu dimaknai, dipahami secara lebih kuat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan amal dasarnya boleh, kalau ibadah itu dasarnya haram begitu ya. Nah, mungkin ini kaitannya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan firman itu sesuatu yang sangat sakral gitu ya, dan sesuatu yang sangat eksesnya itu mendalam terhadap kehidupan kita begitu. Mudah-mudahan berkesempatan ada kajian lagi yang mengenai itu mendalam itu seperti itu. Insya Allah sebetulnya apa yang ditanyakan sama Abah tadi sudah ada di episode sebelumnya tentang bagaimana sih kok ada anggapan bahwa membaca surat Yasin pada malam Jumat pahalanya dengan membaca seluruh Al-Quran. Itu di episode sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, saya lupa episode keberapa, tapi bisa di cross check di channel JMN sahabat semuanya nanti bahwa ada tentang penjelasan bahwa surat Yasin itu kalau dibaca malam Jumat ada. Jadi ada sudah kajiannya sudah ada. Mungkin itu ya. Siap. Mungkin gitu, Bugi. Jadi sahabat JMN semuanya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ihsan dengan Abah tentang misteri tanda ain titik 2 di bawah? Iya, tadi karena baru tahu juga jadi amazing wow, aja gitu ya. Amazing aja, wow gitu kan. Sama ya Abah ya, wow gitu. Bisa saja ini juga memberi isyarat pada kita bahwa kita itu jangan selalu membaca surat Yasin aja, itu harus satu Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai sampai Anas ya. Karena ain di surat terakhir itu jumlahnya 39 gitu kan. Ya, terima kasih juga ya kepada sudah ya. Siap. Ya, siap. Aman. Ya, terima kasih kepada sahabat JMN yang sudah mengikuti penjelasan tentang misteri tanda ain atau tanda ruku atau ain titik 2 di bawah. Semoga bermanfaat ya. Bertemu lagi dengan saya Ugi Sugiharti dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.